Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan fiha salam, tahiyatan min ahlil jinan, tahiyatan min indillahi zil jalali wal ikram, tahiyatul mahabbah wal ukhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin, kita bertemu kembali di pembelajaran kajian sirah kita dengan kitab Khulasatul Nurul Yakin untuk kelas 8 pada hari ini. Mari kita awali kajian kita pada hari ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para santri kelas 8 yang dirahmati Allah, kita menyambung kajian akhlak kita, kajian sirah kita pada bab ke-21 halaman 26. Halaman 26 dan 27 ya. Bab ke-21 judul ke-21. Kita review sejenak. Kalau di bab ke-20 kemarin di judul ke-20 itu kedatangan kaum Quraisy, orang Quraisy, petinggi Quraisy kepada Abu Thalib yang ketiga kalinya. Dan sekali lagi kita perlu ingat bahwa kedatangan ketiga itu pun gagal untuk melobi Abu Thalib untuk mencegah Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam. Nah, pada judul ke-21 ini, judulnya, temanya adalah Iza'u Quraisyin lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya adalah gangguan para orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iza'u itu gangguan. Ya. Baik, ada 4 pembahasan, ada 4 bagian kajian pada hari ini, dan tentunya juga ada 4 pertanyaan nanti yang akan ditanyakan kepada antum semua. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Silakan antum buka bagian pramuka halaman ke-26. Halaman 26. Akhazat Quraisyun tu'di ar-rasula tastahzi'u bihi khususan idza zahaba ila sholati. Akhazat Quraisyun tu'zi rasul. Mulailah orang-orang Quraisy ini mengganggu Nabi Muhammad SAW, mengganggu Rasulullah SAW. Dengan apa gangguannya? Yang mereka lakukan, tastahzi'u bihi, mereka mengejek Nabi Muhammad SAW, mengejek. Ya. Bahasa Banjarnya mengulut-ulut, mengejek. Khususan idza zahaba ila sholati, terutama ketika Nabi Muhammad SAW itu pergi untuk sholat atau mau sholat. Ketika Nabi Muhammad SAW ingin sholat, ya, atau melaksanakan sholat, menjalankan sholat, mereka mengejeknya. Ya, khususan, terutama ya, di dalam situasi lain juga mengejek, tetapi lebih khususnya ketika Nabi Muhammad SAW sholat, mereka juga mengejek beliau. Ba'da an ra'ati istimraruhu fid da'wati wa difa'i ammihi anhu. Yaitu setelah mereka melihat atau mengalami atau menyaksikan Nabi Muhammad SAW terus saja melakukan dakwahnya, terus saja menjalankan dakwahnya secara istimrar, secara terus-menerus. Wa difa'i ammihi anhu, dan pamannya membelanya selalu. Ya. Dan pembelaan paman beliau terhadap Nabi Muhammad SAW, ya, setelah mereka berupaya sedemikian rupa untuk melobi atau meminta Abu Thalib
untuk menghentikan dakwah Nabi, ternyata tidak. Gitu. Terus dibela oleh paman beliau dan dakwah Nabi terus saja berlangsung dan dilakukan sampai saat ini. Sampai saat peristiwa di judul ke-21 ini maksudnya. Baik, pertanyaan pertama, Maza amilat Quraisyun ba'da an ra'at istimrara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nashrid da'wati wa difa'i ammihi anhu. Apa yang dilakukan oleh orang Quraisy, para kaum kafir Quraisy, setelah mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus saja menyebarkan dakwahnya fi nashrid dakwah, dan pamannya terus membela Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh orang Quraisy. Jadi sudah dijelaskan di pembahasan pertamanya. Baik, kita masuk ke kajian bagian kedua. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi, dan adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka dengan hilmi. Yuqabiluhum bil hilmi, menghadapi mereka dengan tenang, ya, tidak gampang terpancing emosi, tidak mudah terpancing emosi, dengan tenang, menghadapinya dengan tenang, wasabri, dan dengan penuh kesabaran, wal lutfi, dengan kelembutan, wal afwi, dan beliau memaafkan. Jadi segala macam gangguan, ejekan dari orang Quraisy tadi, baik ketika beliau di luar sholat maupun saat sholat, itu dihadapi Nabi ya, pada awalnya dengan tenang, bil hilmi, wasobri, dengan penuh kesabaran, walutfi, dengan penuh kelembutan, wal afwi, dan beliau memaafkan. Ini sifat-sifat yang bisa kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan nomor 2, yang kedua, bima zakana yuqabiluhumur rasulu. Bagaimana atau dengan apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi mereka? Pertanyaannya mudah saja ya, insya Allah jawabannya juga. Baik, pembahasan yang ketiga. Nah, ini yang ada catatan kaki agak panjang. Wa kana asyaddahum ija'an lirrasuli Abu Jahlin. Dan adapun yang paling dahsyat gangguannya atau yang paling banyak gangguannya dilakukan oleh Abu Jahal. Yang paling dahsyat gangguannya terhadap Rasul adalah Abu Jahal. Keterangannya di bawah di catatan kaki footnote yang pertama, paling bawah ya, yang ada satu kecil itu. Saya bacakan, bisa antum kasih baris di kitabnya biar nanti pas dibaca ulang itu bisa terbaca karena ada barisnya ya. Min zalika, bahkan untuk kasih baris, min zalika annahu ra'a ar-rasulu marratan yusalli famana'ahu fa'aghlaza lahu ar-rasulu al-qawla wa haddadahu faqala atuhaddiduni wa ana aktsarul wadi nadiyan. Nanti kalau kurang jelas bisa antum sambil pause atau sambil diulang-ulang yang anehnya videonya. Min zalika annahu ra'ar rasulu marratan yusolli. Ya. Di antaranya gangguan Abu Jahal tadi adalah ketika suatu saat, ya, suatu ketika dalam satu waktu, ya, dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, ya, sedang sholat yusolli fi'lul madi, fi'lul mudhari, ya, sedang sholat. Famana'ahu, maka dia Abu Jahal tadi ya melarang atau mencegahnya. Ya, ingin sholat ya, yusolli ya, ingin sholat, famana'ahu ya, maka Abu Jahal melarangnya atau mencegahnya, fa'aghlaza lahu ar-rasulu al-qawla, maka Rasulullah SAW ya menggertaknya atau melawannya dengan gertakan, haddadahu faqala, ya, digertak Rasul Abu Jahal,
Faqala, maka Abu Jahal tadi berkata, faqala atuhaddiduni wa ana aktsarul wadi Nadia, apakah kamu menggertak aku, kata Abu Jahal, sedangkan aku memiliki lebih banyak, sedangkan aku adalah golongan dari orang yang memiliki banyak harta, kata Abu Jahal. Ya. Fa anzalallahu tahdidan lahu, maka Allah menurunkan ancaman baginya berupa ayat Al-Qur'an, ya. Yang itu Allah antum semua sudah hafal juga ayat ini, Al-Alaq, ya, ayat 15 sampai 19. Fa anzalallahu tahdidan lahu, maka Allah menurunkan surah Al-Alaq ini. Salah satu asbabun nuzulnya atau sebab diturunkannya adalah peristiwa ini, ya. Kalla, Al-Alaq ayat 15 sampai 19, ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kazibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sungguh, jika dia tidak berhenti, la illam yantahi, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, melakukan gangguan kepada Nabi Muhammad SAW tadi, ya, niscaya lanasfa'am bin nasiyah, niscaya kami tarik, kata Allah, ubun-ubunnya ke dalam neraka. Ya. Jadi maksudnya dimasukkan ke dalam neraka, digambarkan dengan menarik ubun-ubunnya, ya, tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kazibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Kazibatin khati'ah, ya, orang-orang yang mendustakan dan durhaka. Selanjutnya, faliyad'u nadiyah, maka silahkan, kata Allah, biar saja mereka memanggil golongannya untuk menolongnya, dan tidak akan mampu untuk menolong. Karena zabaniyah, kami juga akan memanggil, kata Allah, bala tentara kami, para malaikat zabaniyah, yaitu penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, maka kata Allah, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, wasjud waqtarib, dan sujudlah serta dekatkan diri kepada Allah, sujud kepada Allah dan dekatkan diri kepada Allah. Itu Al-Alaq ayat 15 sampai 19. Selanjutnya kita masuk ke halaman 27, wa Abu Lahab, dan Abu Lahab. Tadi yang pertama Abu Jahal, yang kedua Abu Lahab. Ada keterangan catatan kakinya lagi di bagian bawah, halaman 27 paling bawah. Silakan antum kasih baris, ya. Kana yada'ul qazara ala babir rasuli min dzalika annahu ra'ar rasulu yusalli marratan fa khanaqahu khanaqan syadidan fa aqbala Abu Bakrin wa khallasahu minhu wa qala ataqtuluna rajulan ayyaqula Rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum. Artinya adalah Abu Lahab tadi apa yang dilakukan dalam mengganggu Nabi. Pernah Abu Lahab ini dalam riwayat ini yada'ul qazra, meletakkan kotoran ala babi Rasuli, di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian min zalika annahu rasul yusolli maratan. Ya, ada juga di antara kejahatan atau gangguan yang dilakukan oleh Abu Lahab ini, ya. Annahu rasulu, dia pernah melihat Rasulullah SAW yusolli, ya, pada suatu ketika yusolli maratan, pada suatu saat beliau salat, Rasulullah ini sedang salat, faqanaqahu qanaqan syadidan. Kemudian Abu Lahab tadi mencekek Nabi Muhammad SAW dengan cekekan yang kuat, dengan cekekan yang sangat kuat sekali. Khanakan syadidan, cekek. Faqbala Abu Bakrin, kemudian datanglah Abu Bakar, ya, melihat peristiwa itu. Wa khallasahu minhu,
dan Abu Bakar melepaskan cekekan itu dari Abu Lahab. Waqala, dan Abu Bakar berkata, ataqtuluna rajulan, apakah kamu ingin membunuh seorang laki-laki yang dia mengatakan ayyaqula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah kamu ingin membunuh seorang laki-laki yang dia berkata, ya, Tuhanku adalah Allah dan dia telah datang kepada kalian dengan memberikan keterangan dari Tuhan kalian, kata Abu Bakar kepada Abu Lahab. Kita lanjut ke pembahasan yang di atas. Ini keterangan untuk bagian pertama dari Abu Lahab tadi. Siapa lagi yang melakukan gangguan yang begitu besar kepada Nabi selain Abu Jahal, Abu Lahab? Ada lagi namanya wa Uqbah bin Abi Mu'aid, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa lagi? Ada lagi wal Walidu ibnu al-Mughirah, wal Walid ibn al-Mughirah dan Walid bin Mughirah. Apa yang mereka lakukan? Ya, di bagian ini ada keterangannya. Ya. Di bagian kedua bisa antum lihat. Ya, bagian kedua di footnote yang bawah, sambungan yang tadi yang saya bacakan tadi ya. Wa huwal ladzi qala Allahu fi sya'nihi, dan dialah ya, orang yang Allah firmankan. Dan dialah itu maksudnya Rasul ya. Dan dialah orang yang Allah firmankan, wa huwal ladzi qala Allahu fi sya'nihi, dan dialah orang yang Allah firmankan di dalam Qur'annya, di dalam kitabnya. Ini Quran surah Al-Mudaththir ayat 11 sampai 13. Al-Mudaththir ayat 11 sampai 13. Insyaallah antum hafal semua juga. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Yang artinya kata Allah, biarkanlah aku atau tinggalkanlah aku, ya, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Zarni wa man khalaqtahu wahida. Ya. Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku, tinggalkanlah aku, biarkanlah aku bertindak, kata Allah, terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku telah jadikan baginya harta yang melimpah, harta yang banyak. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang terpandang, kata Allah. Itu di dalam surah Al-Mudaththir ayat 11 dan 13. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir yang bagian keempat, nomor 4. Ya, pertanyaan yang ketiga, man kana asyadda ida'an lirrasuli, siapa yang paling dahsyat gangguannya kepada Rasulullah SAW? Ada beberapa nama ya, ada 4 nama tadi ya. Silakan antum ingat-ingat dan dijawab pertanyaannya. Baik, pembahasan terakhir yang keempat, waqadin taqamallahu, dan Allah telah membalas mereka ya. Waqadin taqamallahu min jami'il mustahzi'ina ba'dal hijrah, dan Allah telah membalas ya, semua atau seluruh pengejek-pengejek tadi. Kapan dibalasnya perbuatan mereka itu? Yaitu ba'dal hijrah, setelah peristiwa hijrah, setelah Nabi Muhammad SAW hijrah min Makkah ilal Madinah, dari Makkah ke Madinah. Nah, ada keterangan terakhir nomor 3, paling bawah di kitabnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, itu ini dalam surah Al-Hijr ayat 95. Al-Hijr 95, inna kafainaka al-mustahzi'ina, antum mesti baris ya, kasih harokat. Inna kafainakal mustahzi'ina, inna kafainakal mustahzi'ina, kata Allah, sesungguhnya kami telah memelihara kamu dari para pengejek-pengejek itu. Ya, maksudnya dipelihara dan diberikan balasan yang setimpal kepada para pengejek itu. Apa saja balasannya? Kita lanjut ke kajian bagian atas yang nomor 4. Ya. Wa qad taqamallahu min jami'il mustajina ba'dal hijrah, faminhum man qutila wa minhum man ahlakathu al-amrad.
Faminhum, maka di antara mereka ada yang terbunuh ya, setelah peristiwa hijrah itu ada yang mereka terbunuh, para pengejek tadi ya, mati terbunuh. Wa minhum man ahlakathu al-amrad, dan sebagian dari mereka ada juga yang ya, binasa karena penyakit, tersiksa dan binasa, menderita karena diberikan penyakit yang tidak kunjung sembuh dan akhirnya meninggal dunia. Makanya dikatakan binasa atau meninggal karena penyakit yang mereka derita, diberikan penderitaan. Baik, pertanyaan yang nomor 4, halin taqamallahu minal mustahzi'ina, apakah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan ejekan-ejekan itu, yang mengejek-ngejek Nabi Muhammad SAW itu, apakah Allah memberikan balasan kepada mereka? Baik, sampai di sini kajian kita dengan tema 21, judul 21 ini, Iza Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu gangguan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah yang kita ambil, pelajaran yang bisa kita petik adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap istiqomah menjalankan dakwahnya, menyebarkan Islam kepada orang-orang yang ada saat itu, walaupun banyak gangguan, tetapi Rasulullah tetap yuqabiluhum bil hilmi, yang menghadapi mereka dengan tenang, ya, wasobri, dengan kesabaran, dengan kelembutan dan memaafkan. Ini adalah sifat-sifat karakter terpuji yang harusnya kita contoh. Ya. Bahkan kita tetap dianjurkan untuk berbuat baik wa asin, ya, dan berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita sekalipun. Ini bukan hanya diperintahkan Rasul, tapi juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan beliau memaafkan. Ya. Jadi berbuat baik bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, tetapi juga berbuat baik itu ya, bahkan terhadap orang yang menyakiti kita sekalipun. Kita tetap dianjurkan dan diperintahkan untuk berbuat baik. Karena pahala besar bagi kita yang bersabar, tetap baik, tetap memaafkan, jauh pahalanya lebih besar ya, daripada kita membalasnya dan tidak memaafkannya. Demikian, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran sekali lagi, dan tentu Allah punya rencana, Allah punya catatan, Allah tidak tidur ya, terhadap orang-orang yang tetap bersabar walaupun terzolimi. Allah yang akan memberikan balasan kepada kita yang berbuat baik, dan Allah juga yang akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat buruk terhadap kita. Maka dari itu, hadapilah segala gangguan terhadap kita, bulian kalau ada yang membuli, hinaan, cacian, segala macam, bahwa bulian, cacian, dan hinaan itu tidak akan menjadikan kita terhina, tidak akan menjadikan kita buruk, tidak akan menjadikan kita menjadi jelek, justru akan memuliakan kita, justru akan membuat kita menjadi tambah pahala kalau kita menyikapinya dengan sikap yang berakhlak karimah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan itu menjadi ladang amal kita, ladang pahala kita, yang menambah pahala kebaikan kita, yang menambah berat timbangan kebaikan kita nanti di sisi Allah. Dan biarkanlah mereka yang melakukan itu menambah berat timbangan keburukan mereka, dan semuanya pasti akan dibalas dan diberikan ganjaran Allah Ta'ala. Kalau tidak di dunia, pasti nanti di akhirat akan terbalas. Karena sebagaimana yang kita hafalkan surah ayat ini, ya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, walaupun sebesar sekecil zarrah, sekecil ya, kalau orang mengistilahkan mungkin dengan atom atau sekecil debu gitu, dia pasti akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan juga walaupun sekecil zarrah, ya, maka dia juga akan melihatnya, ya, dan Allah Maha adil atas semua. Demikian nahtatim bi qiraati alhamdulillah, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, 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 dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap mohon maaf jika ada kekurangan atau kekhilafan atau kekeliruan dari yang saya sampaikan, karena kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari diri saya pribadi. Alhamdulillah, para takunna
minal mumtarin. Dan akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Ila liqa ma'assalamah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.